Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi untuk kita semua. Siang, Pak. Siang, Pak. Sebelum kita memulai mata pelajaran yang Bapak bawa, ada baiknya kita berdoa. Berdoa, tolong pimpin ketua kelas. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Hari ini siapa aja yang tidak masuk dalam kelas? Ketua. Hari ini hadir semua, Pak. Hadir semua ya? Ya. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai pengertian dan ilmu bangunan gedung. Hari ini kita belajar tentang jenis-jenis bentuk bangunan gedung. Sebelum Bapak menjelaskan materi ini, adakah yang tahu apa saja jenis-jenis dalam bangunan gedung tersebut? Ya, Gilang. Pak. Oh, Mursalin ya? Mursalin, saya, Pak. Coba Mursalin jelaskan. Jenis-jenis bangunan gedung itu ada dua, Pak. Yaitu yang pertama bangunan kering dan bangunan basah. Itu saja yang saya tahu, Pak. Nah, ya benar. Siapa yang tahu dalam bangunan kering dan bangunan gedung, Pak? Bangunan basah itu meliputi bangunan seperti apa saja? Saya ingin mencoba menjawab, Pak. Di dalam bangunan kering tersebut meliputi bangunan rumah, gedung-gedung, monumen, pabrik, dan rumah ibadah. Sedangkan bangunan basah tersebut meliputi bendungan, saluran air, dermaga, pelabuhan, turap, dan jembatan. Ini saja yang saya ketahui, Pak. Terima kasih. Ya, benar. Yang disampaikan oleh teman kalian. Jadi, di dalam jenis-jenis bangunan gedung, itu ada dua jenis, yaitu bangunan kering dan bangunan basah. Di dalam bangunan kering tersebut meliputi bangunan rumah, gedung, monumen, pabrik, dan rumah ibadah. Sedangkan bangunan basah tersebut meliputi bangunan saluran air, dermaga, pelabuhan, turap, jembatan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Bapak tanya lagi. Ada yang tahu apa saja yang terdapat di dalam bagian bangunan gedung tersebut? Bagian-bagian. Ya, silakan, Gilang. Bagian-bagian bangunan gedung itu dibagi menjadi dua, yaitu bangunan atas dan bangunan bawah. Itu saja, Pak. Ya, yang dikatakan oleh Gilang. Bagian-bagian bangunan gedung ditinjau dari segi susunannya. Bangunan gedung dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bangunan bawah, yaitu bagian bangunan yang terletak di bagian permukaan lantai atau bagian bangunan yang di dalam tanah, seperti balok, beton atau slop, dan pondasi bangunan atas, yaitu bagian bangunan yang terletak di atas permukaan lantai seperti tembok, kolom, balok, cincin, dan rangka atap beserta bagian-bagiannya. Apakah sudah mengerti tentang jenis-jenis bangunan gedung dalam bagian bangunan gedung? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. Kalau kalian sudah mengerti dan paham tentang jenis-jenis bangunan gedung dan bagian-bagian gedung, sekarang Bapak akan
membahas tentang fungsi bangunan. Bangunan sebelumnya ada yang tahu tidak apa fungsi dari bangunan tersebut? Saya Pak, mungkin saya akan mencoba menjelaskannya. Ada beberapa fungsi bangunan tersebut, yaitu fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial, fungsi budaya, dan fungsi khusus. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Ya, jawaban Mursalin betul. Fungsi bangunan itu ada 5. Pertama, fungsi hunian ialah bangunan untuk rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara. Kedua, fungsi keagamaan ialah seperti masjid, gereja, pura, vihara, dan kelenteng. Ketiga, fungsi usaha ialah bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata, dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan. Keempat, fungsi sosial dan budaya ialah bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum. Dan yang terakhir, yang kelima, fungsi khusus ialah bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri. Sampai sini, apakah kalian semua sudah mengerti mengenai materi hari ini? Sudah. Sudah, Pak. Nah, kalau begitu, tadi kita sudah belajar mengenai jenis-jenis bangunan gedung, bagian-bagian bangunan gedung, dan fungsi bangunan. Sekarang, apakah kalian bisa menyimpulkan keseluruhan materi hari ini? Saya, Pak. Di dalam jenis-jenis bangunan gedung itu ada 2 jenis, yaitu bangunan kering dan bangunan basah. Di dalam bangunan kering tersebut meliputi bangunan rumah, gedung-gedung, monumen, pabrik, dan rumah ibadah. Sedangkan bangunan basah seperti bendungan, saluran air, dermaga pelabuhan, turap, jembatan. Terus pada bagian-bagian bangunan gedung ditinjau dari segi susunannya. Bangunan gedung dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bangunan bawah, yaitu bagian bangunan yang terletak di bagian permukaan lantai, atau bagian bangunan yang ada di dalam tanah, seperti balok, beton atau slope, dan pondasi. Bangunan atas yaitu bagian-bagian bangunan yang terletak di atas permukaan lantai, seperti tembok, kolom-kolom, balok cincin atau ring balok, dan rangka atap beserta bagian-bagiannya. Dan pada fungsi bangunan itu ada 5. Pertama, fungsi hunian ialah bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara. Kedua, fungsi keagamaan ialah seperti masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng. Ketiga, fungsi usaha ialah bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan. Yang keempat, fungsi sosial dan budaya, yaitu bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum. Dan yang kelima, fungsi khusus ialah bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan jenis yang diputuskan oleh menteri. Itu kesimpulan materi hari ini, Pak. Ya, Udah 5. Terima kasih Gilang. Ya, berhubung waktunya sudah habis, Bapak akan mengirimkan kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah.
Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Sekian materi pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Dan jangan lupa kalian membaca materi di rumah untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.